Kita masuk bab 1, yaitu masuk judulnya di sini tauhid. Namun di kitab aslinya itu tidak pakai judul tauhid. Langsung beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana mengawali kitab. Kemarin ketika kita bahas qawaidul arba, apa tujuannya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Apa tujuannya? 1, ngalap berkah. Yang 2, mengikuti Al-Quran. Yang 3, mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi untuk ngalap berkah. Jadi kalau mau berkah, awali sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti tulisan ini. Ya, lalu beliau katakan judulnya, ini tidak pakai judul sebenarnya, langsung beliau katakan babu qaulullahi ta'ala, atau bab qaulullahi ta'ala, atau qaulillahi ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi bab yang pertama di sini beliau langsung bawa ayat firman Allah tanpa memakai muqaddimah, tanpa pakai innal hamdalillah atau alhamdulillah, tidak. Namun beliau awali dengan bismillah tadi, langsung masuk ke ayat. Kenapa beliau masuk ke ayat langsung? Karena Al-Quran tidak perlu pakai muqaddimah lagi. Karena langsung kan beliau memulai dengan ayat. Maka langsung saja mulai dengan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sebelum kita masuk pembahasan bab ini, kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud tauhid. Jadi ini masih pengantar apa yang dimaksud dengan tauhid. Jadi apa yang dimaksud dengan tauhid kita bahas terlebih dahulu. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menjadikan sesuatu esa. Menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Dan agama Islam disebut agama tauhid. Agama Islam disebut agama tauhid. Karena agama ini dibangun di atas landasan Allah itu esa. Dibangun di atas landasan Allah itu esa. Ya, dibangun di atas landasan Allah itu esa. Kemudian para ulama bagi tauhid itu ada dua macam. Tauhid itu ada dua macam. Yang pertama, tauhid ma'rifah wa isbat. Tauhid ma'rifah wa isbat. Dalam kurung tauhid pengenalan dan penetapan.
Dalam kurung tauhid pengenalan dan penetapan. Tauhid pengenalan dan penetapan. Dilanjutkan, tauhid pertama ini terdiri dari dua macam. Terdiri dari dua macam, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, nanti saya rinci lagi. Dibagi lagi yang kedua, macam yang kedua. Tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah. Atau disebut tauhid tolab wal qasdu. Tauhid tolab wal qasd. Nah, jadi kalau di total tauhid ada 3 berarti. Tadi dibagi 2, yang pertama tadi dibagi 2 kan? Nggih. Terus yang kedua itu namanya tauhid ilahiyah atau tauhid ibadah. Atau kita sebut tadi tauhid tolab wal qasd. Intinya tauhid dirinci menjadi 3. Intinya tauhid dirinci menjadi 3. Intinya tauhid dirinci menjadi 3. Satu, tauhid rububiyah. Yaitu mengakui Allah sebagai pencipta, yaitu mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pencipta, pemberi rizki, penguasa, dan pengatur jagat raya. Dan pengatur jagat raya. Ada nggak kira-kira yang melanggar tauhid ini? Nanti ada pembahasannya. Contohnya yang melanggar tauhid ini, kalau ada orang yang mengakui atau meyakini bahwa di bagian bumi ini ada yang ngatur selain Allah. Di bagian bumi ini, salah satu bagian bumi ini ada yang mengatur selain Allah. Contoh, ada yang meyakini laut itu punya penguasa sendiri. Ya, laut itu punya penguasa sendiri. Laut Kidul, laut Selatan. Ada penguasanya sendiri kan? Nah, ngakui itu berarti wis melanggar, sudah melanggar tauhid pertama ini. Itu paling parah nanti kita akan lihat pembahasannya. Contohnya itu. Karena yang harus kita yakini, pengatur jagat raya semuanya ini Allah. Kalau ada yang katakan di bagian kutub itu nanti ada yang ngatur sendiri. Oh, ini wali fulan. Wah, nanti yang di bagian sini tanah Jawa ini nanti simbah siapa lagi? Wah, nanti laut sendiri ada lagi penguasanya. Berarti dalam tauhid rububiyah sudah ada pelanggaran. Nanti masuk syirik, nanti ada pembahasannya sendiri. Tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Nama lainnya tauhid ibadah
atau tauhid ilahiyah. Yang tadi sama dengan tauhid tolab wal qasd. Yaitu pengertiannya yaitu pengertiannya meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nanti ada rinciannya lagi. Dan kitab ini mayoritasnya, kebanyakannya membahas tauhid yang jenis kedua. Kenapa dibahas yang jenis kedua? Kesyirikan yang terjadi di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak yang terjadi pada jenis kedua ini. Ada yang nyembah kubur, ada yang senang pakai jimat, ada yang minta-minta kepada orang soleh yang sudah mati, ada yang beristighosa, ada yang beristi'anah, padahal selain Allah semuanya. Pelanggaran itu ditemukan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kira-kira masih diwarisi sampai saat ini enggak? Masih ada warisannya enggak? Masih. Bahkan tetek bengeknya itu banyak sekali. Turun-turunannya banyak sekali. Dan lebih parah zaman ini daripada zaman dulu. Yang kemarin sudah kita bahas ketika bahas perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah nomor 4 dari kitab Qawaidul Arba. Beliau katakan zaman dulu syiriknya itu tidak lebih parah dibandingkan zaman ini. Ada berapa alasan kemarin? 60 poin itu. Apa yang menunjukkan lebih parah yang zaman ini dibandingkan zaman dulu syiriknya? Ada berapa? 9. Dibuka lagi. Ya, ada 9 poin. Diingat itu baik-baik, dibaca itu, terus lihat lingkungannya seperti apa. Kira-kira memang benar enggak itu seperti itu? Ya, dilihat lagi. Terus yang ketiga, tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Tanpa menolaknya dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Tanpa menolaknya dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sesi pertama. Istirahat dulu. Ada pertanyaan dulu? Hah? Ada pertanyaan? Password? Pak Camat? Gak ada? Ya. Allah kan dari segi nama kan yang sempurna, yang Allah ciptakan itu kan yang baik maupun ada misalnya yang mungkin ini yang saya tanyakan, ini pertanyaan dari dosen saya sih. Jadi yang Allah kan menciptakan yang baik, berarti Allah juga menciptakan yang buruk. Berarti kalau Allah itu maha baik, berarti maha yang itu juga. Maksudnya saya belum mendapat jawabannya itu. Allah itu menciptakan yang baik, maka Allah itu maha baik. Lalu Allah itu menciptakan yang buruk, berarti nanti disebut maha buruk gitu. Maksud dosen seperti itu. Untuk menjawabnya perkataan dari beliau tadi, Jadi beliau ingin gugat ini tadi.
Ya, berarti kalau kita katakan Allah Maha baik, harus berani juga mengatakan Allah itu Maha buruk. Seperti itu kan? Iya. Untuk yang sesuatu yang jelek-jelek, walaupun itu Allah berbuat, tidak pantas disandarkan pada Allah. Ya, sesuatu yang jelek, walaupun Allah itu nanti berbuat, itu dengan takdir Allah, namun tidak pantas disandarkan pada Allah. Contoh, ada yang habis selingkuh. Ya, habis selingkuh. Kemudian keluar, terus ada yang nasihati dia, kamu ini telah selingkuh, melakukan dosa besar. Boleh nggak dia jawab seperti ini? Saya selingkuh ini sudah takdirnya. Allah sudah tetapkan. Pas kira-kira nggak seperti itu? Pas atau tidak? Itu nggak sopan. Walaupun dalam catatan takdir seperti ini sudah ada, namun dia berbuat tetap juga dengan kehendak dia, dengan kemauan dia. Allah itu nggak ngatur manusia seperti wayang, nggak ngatur seperti itu. Ya, Allah tidak ngatur seperti tadi. Manusia tetap punya kehendak, tetap punya keinginan. Wong kita mau datang ngaji, kita pergi ngaji. Kita punya keinginan, kita punya niat, kita mau berusaha untuk datang ngaji. Namun kalau ban motor kita gembos di jalan, bocor di jalan, itu berarti sudah jadi takdir Allah. Ini jadi takdir Allah. Maka langsung diimani, oh ini sudah jadi takdirnya. Kapan tahu itu takdir? Ketika itu sudah terjadi. Namun yang jelek-jelek tidak pantas kita sandarkan pada Allah. Ya, yang jelek-jelek tadi tidak pantas kita sandarkan pada Allah. Menurut kita itu tidak santun, tidak sopan. Maka Nabi SAW itu pernah mengatakan, "Man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Siapa yang dapat kebaikan, maka pujilah Allah. Namun kalau dia dapat sesuatu yang tadi di luar dari keinginannya, di luar dari cita-citanya, di luar dari doa yang dia panjatkan misalnya, maka kata Nabi SAW, "Fala yalumanna illa nafsah." Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan malah protes pada Allah. Wah, Allah sudah takdirkan saya jelek seperti ini. Nggak boleh. Jadi untuk yang jelek-jelek aturannya tidak disandarkan pada Allah. Walaupun semua ketetapan, semua takdir itu sudah Allah tetapkan. Tentu saja kita mau berkata, ya, kambing sapi adalah makhluk ciptaan Allah. Iya. Ya kan? Allah Maha mencipta. Namun kalau kita mengatakan misalnya, iya Allah itu robnya kambing, robnya sapi, iya pas kan? Namun coba kalau disandarkan pada kata babi, pada kata anjing, kira-kira sopan nggak? Sopan nggak seperti itu? Nggak sopan. Ya, itu nggak sopan, nggak santun. Iya benar seperti itu, cukup dengan kalimat umum saja. Namun itu kan makhluk-makhluk yang jelek. Ya, itu makhluk-makhluk yang jelek. Maka untuk kalimatnya kita tidak ngatur seperti itu. Ya, jadi kalimat tadi tidak selamanya benar. Maha baik, maha buruk tadi itu keliru. Tanda kalimat yang menyandarkan jelek pada Allah itu tanda kurang santun pada Allah. Dan untuk mengimani nama dan sifat Allah, dia tidak masuk dalam hal itu. Sudah? Baik.